Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dan kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna Al-Ahad dan Asmaul Husna Al-Khaliq dari kisah Nabi Ibrahim. Ada yang masih ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang benar Allah Maha Esa. Artinya, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah selain Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan masuk pada bab baru tentang hidup sehat dan bersih. Apa itu hidup sehat? Hidup sehat adalah cara kita untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita harus menjaga kesehatan? Karena kalau kita sehat, kita dapat melakukan apa saja. Coba sekarang bayangkan, jika kita dalam keadaan sakit, bagaimana rasanya? Ya, pasti kita akan merasakan sakit, merasakan lemas, dan badan kita pegal-pegal. Selain itu, kalau kita sakit, kita juga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti belajar, kemudian merapikan tempat tidur, dan juga kita tidak bisa bermain bersama teman-teman. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Kesehatan yang harus kita jaga itu ada dua. Yang pertama, kesehatan jasmani, dan yang kedua, kesehatan rohani. Cara kita menjaga kesehatan jasmani, yang pertama dengan makan makanan yang bergizi. Contoh dari makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian daging dan juga ikan. Kita tidak boleh hanya makan daging saja, tapi kita juga harus makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, supaya tubuh kita mendapatkan vitamin yang cukup, sehingga kita tidak mudah jatuh sakit. Cara menjaga kesehatan jasmani yang kedua adalah dengan berolahraga. Selain makan makanan yang bergizi, kita juga harus berolahraga supaya badan kita menjadi sehat dan menjadi segar. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Pada siang hari, kita harus tidur siang. Kemudian pada malam hari, kita tidak boleh tidur terlalu malam. Kita harus tidur maksimal jam 9 malam. Kenapa? Karena kalau kita tidak tidur siang dan juga kita tidur terlalu malam, maka kita akan merasa lemas dan juga merasa ngantuk. Selain itu,
Kalau kita tidur terlalu malam, maka kita akan bangun kesiangan dan tidak bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang keempat, tidak jajan sembarangan. Kita harus melihat tempatnya dulu. Apakah tempat itu bersih atau tidak? Kalau bersih, maka kita boleh jajan. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh jajan di tempat itu. Karena tempat yang tidak bersih itu ada banyak penyakit. Dan kalau jajan juga kita tidak boleh sering-sering. Karena kalau kita sering jajan, maka tubuh kita nanti akan kekurangan nutrisi dan juga vitamin. Kalau sudah kekurangan nutrisi dan vitamin, maka kita akan mudah sakit. Yang kelima, kita harus banyak minum air putih. Dalam sehari, kita minimal minum 8 gelas. Karena air putih sehat untuk badan kita. Dan kalau kita minum banyak air putih, maka kita tidak mudah haus. Itu tadi cara menjaga kesehatan jasmani. Sekarang, bagaimana cara menjaga kesehatan rohani? Cara menjaga kesehatan rohani adalah yang pertama, rajin mengaji. Kita harus rajin mengaji supaya kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, selalu berkata jujur. Kita tidak boleh berkata bohong, karena berkata bohong termasuk perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, selalu berkata yang baik-baik. Kita tidak boleh berkata yang tidak baik. Kita tidak boleh berkata yang kasar. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang senang berkata kasar. Yang keempat, jangan bersikap iri dan dengki. Jika ada teman kita yang dibelikan sepatu baru, kita tidak boleh iri. Atau jika ada saudara kita dibelikan baju baru, kita tidak boleh iri. Karena sifat iri termasuk perbuatan yang tidak baik. Dan Allah juga tidak suka orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Yang kelima, banyak memberi dan suka menolong. Kalau ada yang meminta pertolongan kepada kita, maka kita harus menolongnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, itulah tadi materi kita tentang hidup sehat. Selanjutnya, silakan Ananda kerjakan tugas yang sudah Abi siapkan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari bersama kita mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.